Menonton film menyadarkan gue bahwa gue sedang mengalami problem kognisi. Gue menyadari bahwa gue mulai sulit untuk berkonsentrasi, gue terlalu mudah terdistraksi, dan gue sulit sekali untuk berpikir kritis. Dalam beberapa bagian bahkan gue menyadari gue mengalami penurunan kualitas dari kesehatan mental gue. Hai, selamat datang di Aru Biru. Gue nggak tahu teman-teman lu ngerasain hal yang sama kayak yang gue rasain atau enggak. Ketika lu menikmati hal-hal yang biasanya lu nikmatin tapi belakangan menjadi nggak nikmat lagi. Mungkin lu mengalami mulai sulit berkonsentrasi menikmati hal yang harusnya lu nikmatin. Lu terlalu mudah terdistract, lu terlalu mudah terganggu dalam berpikir menikmati hal itu. Atau bahkan mungkin lu mulai mengalami gejala semacam terlalu mudah cemas, terlalu mudah anxious. Kalau lu pernah ngalamin hal yang sama dan lagi ngalamin hal yang sama, kayaknya kita ada di titik yang sama deh. Dan gue tahu apa sepertinya yang sedang kita hadapi. Lu mungkin pernah dengar istilah brain rot atau pembusukan otak. Lu dengan mudah searching itu apa definisi dan berbagai hal tentang brain rot. Tapi ada beberapa hal menarik yang gue temukan di dalam pembacaan gue. Yang pertama teman-teman, brain rot adalah sebuah istilah, gue catat, yang dicetuskan oleh seseorang bernama Henry David Thoreau di sekitar tahun 1850-an di dalam sebuah bukunya. Istilah ini diberikan oleh Thoreau untuk menggambarkan seseorang atau sekelompok orang, katakanlah masyarakat, yang cenderung menyukai prinsip-prinsip atau pemikiran-pemikiran yang sederhana, yang secara otomatis kemudian membuat mereka membenci hal-hal yang bersifat lebih kompleks atau lebih rumit. Sederhananya, kalau gue boleh menyederhanakannya, brain rot terjadi atau merujuk kepada orang-orang yang suka konten-konten, dalam bahasa sekarang, konten-konten yang receh, konten-konten yang lembek dibandingkan konten-konten yang daging. Ketika konten-konten yang receh dan yang lembek itu muncul, mereka akan menikmati konten-konten tersebut, sementara konten-konten yang daging dianggap sebagai hal yang membuang-buang waktu, membosankan, dan sama sekali tidak memberikan kepuasan. Pemikiran yang lebih kompleks dianggap sebagai hal yang terlalu rumit dan gak penting-penting amat. Sementara hal-hal yang receh, pemikiran-pemikiran receh dan lembek, hal itu diminati dan dinikmati. Gue menemukan satu jurnal menarik teman-teman. Judulnya adalah Development and Psychometric Validation of the Brain Rot Scale, Measuring Digital Content Over Consumption Among Generation Alpha and Generation Z. Itu jurnal ini menarik. Jurnal ini ditulis oleh 4 researcher dari Mesir yang kemudian diterbitkan di dalam jurnal European Journal of Investigation in Health, Psychology, and Education. Yang menarik dari jurnal ini, ada banyak jurnal tentang brain rot, tapi gue tertarik sama jurnal ini karena jurnal ini mencoba menarik istilah brain rot yang tadinya adalah sebuah istilah dari psikologi populer, lalu ia geser menjadi sebuah istilah klinis psikologi. Dia menanggapinya lebih serius. Keempat orang ini mencoba membuat alat ukur untuk mengukur sejauh apa brain rot terjadi pada diri seseorang, khususnya untuk gen alpha dan gen Z. Dan apa yang menarik yang mereka temukan? Mereka menemukan bahwa brain rot ternyata bukan hanya berbicara tentang gejala-gejala yang kita hadapi tadi. Sulit menikmati tontonan atau konten yang lebih panjang sifatnya, yang lebih daging sifatnya, yang lebih kompleks atau bahkan absurd. Hal itu bukan terjadi sebagai brain rot dalam skala besar. Dalam skala yang lebih kompleks, menurut jurnal ini, brain rot terjadi ketika seseorang itu sampai pada titik ini, menyerahkan tugas-tugas kognisi pemikirannya kepada teknologi. Sekali lagi ya, menyerahkan
tugas-tugas kognisinya kepada teknologi. Atau gue mungkin boleh menggunakan istilah lain, yaitu malas berpikir. Dan kenapa hal ini bisa terjadi menurut jurnal ini? Hal ini disebabkan karena ada begitu banyak orang yang memberikan suplemen terhadap otaknya melalui video-video pendek dan ditonton secara berkala dan terus-menerus. There is a big problem from TikTok and Reels on Instagram. Ini masalah besar. Ketika seseorang terus mengelola video-video pendek itu secara cepat, kemudian secara berkala, dalam jangka waktu yang panjang, maka kemampuan otak untuk berpikir lebih kompleks dan lebih kritis, kemampuan itu akan turun. Bahkan yang lebih parah, dia akan sampai pada satu titik menyerahkan kemampuan kognisi berpikirnya pada teknologi. Dan ini bukan sesuatu yang terjadi nanti, tapi gue rasa terjadi hari ini. Berapa banyak dari kita yang begitu lu dapat tugas kampus, tugas kantor, lalu lu menggunakan AI untuk menyelesaikannya, padahal kamu mampu melakukan, padahal lu bisa ngelakuinnya, padahal otak lu cukup mampu untuk melakukannya, tapi lu serahkan itu pada teknologi. Alhasil, teknologi lu makin pintar karena lu asah, tapi otak lu dan otak gua semakin tumpul karena tidak pernah diasah, tapi diberi suplemen video-video receh yang tidak pernah memberikan kesehatan di dalam otak kita. Itu mungkin ekstrim, tapi maksud gue dia tidak berdampak cukup besar dan signifikan dalam pertumbuhan cara kita berpikir, bahkan kesehatan mental. Dan gue mau sedikit mengkritisi, kalau lu cari brain rot, tulis keyword itu di TikTok lu akan menemukan ada banyak orang menggunakan konsep atau model video pendek berbicara tentang brain rot. Padahal brain rot mengkritisi konsumsi video-video pendek secara berlebihan, berkala, dan terus-menerus. Artinya itu kontraproduktif. Lu ngomongin soal brain rot, tapi lu mengemasnya dalam konsep video pendek yang bisa dikonsumsi secara terus-menerus tapi tidak mendalam. Akibatnya kemampuan cara orang berpikir semakin menurun. Itu brain rot. Istilah yang terkenal kemudian selanjutnya adalah popcorn brain. Nah, ini beda sama brain rot. Kalau brain rot itu memang istilah psikologi populer yang dicoba untuk diambil masuk ke dalam istilah psikologi klinis. Bedanya adalah popcorn brain itu masih di dalam istilah psikologi populer. Apa itu popcorn brain? Teman-teman, popcorn brain pada dasarnya adalah sebuah kondisi mental ketika otak seseorang itu overstimulate. Jadi ketika ia menstimulasi otak dengan terus-menerus, dan dengan apa dia menstimulasi pemikiran otaknya, menonton video-video pendek itu, jadi otaknya terus terstimulasi, terus bekerja, terus berpikir. Sampai situ mungkin bagus, tapi overstimulate ini terjadi ketika otak itu diasupi oleh video-video pendek yang tidak dalam, tetapi berbagai macam bentuknya, berbagai macam pembahasannya. Itulah yang terjadi ketika kita scrolling TikTok. Video yang lo tonton cuman 1 menit, 2 menit, lu scroll udah ganti tema, lu scroll lagi ganti tema, gitu aja terus. Dan itu terjadi dalam jangka waktu yang panjang sehingga fokus otak bisa berpindah dari satu hal ke hal lain secara cepat. Seperti popcorn. Kalau lu pernah bikin popcorn atau lihat popcorn dibikin, dia kan akan meletak gitu ya bahasa gue, atau mungkin dia pecah-pecah begitu dalam jangka waktu yang singkat tapi banyak. Itulah yang terjadi ketika otak kita terstimulasikan oleh video-video pendek dengan tema-tema yang berbeda, bahkan tema-tema receh yang bisa berganti begitu cepat. Dan apa dampak dari popcorn brain? Sebuah jurnal berjudul Impact of Social Media Usage on Attention Spans menunjukkan bahwa ketika kita masuk dalam fase popcorn brain, dampak jangka panjangnya cukup mengkhawatirkan.
lo bisa mengalami rendah diri, lo bisa mengalami kecemasan, anxious, lo bisa bahkan sampai di titik depresi. Why? Karena kemudian secara tidak sadar otak kita mulai membandingkan diri kita hari ini dengan apa yang lo tonton di TikTok. Inilah kemudian yang orang sering sebut sebagai standar TikTok. Kebutuhan divalidasi sesuai dengan standar TikTok itu kemudian ternyata menimbulkan rasa anxious, kecemasan, rasa rendah diri, menuntut orang memberikan validasi, bahkan rasa depresi. Dan menurut gue ketika gue melihat fenomena popcorn brain ini dibandingkan dengan brain rot tadi, gue menemukan satu kesinambungan, yaitu ketika kita mengalami penurunan daya berpikir kritis, maka kemudian kita tidak mampu menganalisis kehidupan dengan baik kehidupan kita ataupun kehidupan si content creator, sehingga kemudian membuat kita mengalami keterputusan antara standar TikTok yang ideal menurut kita dengan kehidupan kita. So, itulah yang ngebikin kesehatan mental seseorang yang mengalami popcorn brain itu tidak dalam kondisi yang baik. Jadi, dari dua hal ini, brain rot dan popcorn brain, gue mengajak kita menganalisis diri kita sendiri. Tentu tidak sedalam para psikolog atau psikiater misalnya mencoba menganalisis diri kita, tapi secara sederhana gue mau mengajak kita mulai sedikit berefleksi. Jangan-jangan ketika kita sedang nonton video ini, lo lagi nonton video ini, sebenarnya kita mengalami brain rot atau popcorn brain. So, apa yang harus kita lakukan? Kesimpulannya gue cuman sederhana sekali. Gue tidak melarang kita menonton video-video pendek di TikTok atau di Instagram. Gue tidak memungkiri bahwa the power of social media itu real banget. Kasus Sumatera kemarin, bencana di sana, bencana ekologis itu kemudian mampu setidaknya direspons dengan gerakan di sosial media. Dan itu keren banget. Tapi hati-hati dengan sosial media. Untuk menghindari atau meminimalisir fenomena brain rot dan popcorn brain yang kita alami, gue ada beberapa hal yang gue catat, yang gue rasa harus gue lakuin dan mungkin bisa juga lo lakuin. Yang pertama, teman-teman, gue mau kita rasanya berhenti untuk mengonsumsi video-video yang receh secara simultan dan terus-menerus berkala, sehingga kemudian FYP kita isinya ya video receh semua. Rasanya kita harus mulai berhenti mengonsumsi hal itu secara rutin. Kita mulai bergeser menonton video-video yang lebih daging, yang lebih berisi, yang lebih kompleks pembahasannya, lebih absurd bahkan mungkin pembahasannya, lebih mendalam. Kita perlu menonton video-video semacam itu karena kita harus merangsang otak kita berpikir secara jangka panjang dan mendalam. Yang kedua, teman-teman, kalaupun lu menonton video-video daging gitu, kritisilah itu. Ragukanlah semua argumen yang dikeluarkan di dalam video-video semacam itu. Pertanyakan, even lu hanya berpikir di dalam otak lu dengan masa iya? Emang iya gitu. Mulailah mengkritisi, bertanya dan meragukan, karena itu kemudian akan mendorong otak kita berpikir lebih jauh. Yang ketiga, teman-teman, dengan melakukan eliminasi terhadap video-video pendek yang kita tonton itu, kita sejatinya juga sedang melakukan semacam edukasi untuk berpikir secara kritis. Video receh itu kebanyakan yang gue temui, gue nggak tahu FYP kalian, tapi di FYP gue, video-video pendek itu isinya adalah video dari para re-uploader, diambil dari YouTube, cut, masukin ke akun, terus kita nonton lagi. Gue nggak tahu di mana daya kreatifnya. Gue akuin gue lemah dalam mengedit video, tapi gue rasa kalau hanya meng-cut video yang ada di YouTube, masukin ke akun gue, terus gue dapat viewer banyak, like banyak, yang sedang gue lakukan adalah justru mengajar orang untuk tidak berpikir dan menikmati hal yang lebih panjang durasinya tadi, konsentrasi yang lebih panjang, and that's a big problem too. Dan terakhir, yang keempat, berhentilah menggunakan standar TikTok sebagai standar ideal. Gue
Gue rasa ada banyak hal yang lebih ideal di luar sana, di luar apa yang ditampilkan di layar handphone lu atau di layar gadget lu itu. So lu nggak perlu ngerasa lu harus selalu perlu divalidasi dan lu rasa kayaknya gue jauh deh dari standar TikTok kehidupan orang lain. 4 hal ini kemudian menjadi catatan penting menurut gue, dan sebenarnya video ini adalah video pembukaan. Ini yang mau gue bilang, pembahasan tentang dampak buruk dari penggunaan media sosial yang terus menerus dalam jangka panjang ternyata membawa banyak sekali masalah. So gue mau tutup video ini dengan bilang ini adalah video pertama gue yang membahas hal ini, dan gue akan membahas ini lagi dari perspektif yang berbeda. Kalau kali ini gue berbicara dari sudut psikologi. Gue bukan seorang psikolog, gue hanya pembaca awam yang suka baca tentang psikologi. So ini yang bisa gue tampilin. Next, mungkin gue akan menggunakan persepsi lain, sosiologis mungkin, atau humaniora, atau tentu filosofis teologis. Gue belum tahu mana yang akan gue tampilin, tapi ingat baik-baik, ini video pertama gue pengen kita sama-sama memperbaiki diri, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Kiranya sang cinta merengkuh serta kita.